Puji nama Tuhan, Shalom seluruh pengerja dan jemaat CK7 yang sedang beribadah melalui live streaming. Sekali lagi Shalom. Senang rasanya saudara bisa berjumpa kembali hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan posisi terbaikmu untuk kita memuji menyembah Raja dan segala Raja. Amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mau berkata bahwa selama saya hidup, selama saya ada di dunia ini, saya mau tetap terus menyenangkan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan bertahta setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan ketika dinaikkan, ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat lagu ini Tuhan, ini menjadi janji iman kami. Untuk kami tetap mau menyenangkan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hati kami Tuhan. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami mau tetap terus menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah basyana nama lala balala 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 balala. Kiralah balala 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 balala. Syadana balala 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 balala. Kiralah basyana nama lala. Mari kita terus sembah Dia. Mari senangkan Dia. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan hari ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud menyembah-Mu di tempat kami Tuhan. Ialah banyak tempat. Oh ya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh haleluya. Biar setiap kami Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Biar Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat kami Tuhan, sampai tempat kami penuh dengan kemuliaan, tempat kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kiralah bayasi. So here I am to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow, so here I bow to lift You high, oh Jesus. Yes, all things, oh, for all my life I am Yours, forever. Angkat suaramu lebih lagi, katakan so here
Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, bersama-sama kita bersepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami, satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami, Engkaulah Yesus Tuhan. Kami percaya ketika Yesus beserta dengan kami, hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan, hidup kami takkan pernah sama lagi. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang percaya ketika Yesus ada beserta dengan kita, hidup kita takkan sama lagi, amin. Sorakan yeay. Mari bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Mari angkat pujian ini sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku wujud bersinar terang. Yesus Tuhanku.
Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama, come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mulai hari ini hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Kristus yang kami sembah. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sumber sukacita kami, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
namamu, kita mau sembah Tuhan. Sembah Dia, Engkaulah sumber kekuatan, sumber sukacita kami. Kami percaya Engkau berkuasa. Oh ya namanya Tuhan, namanya Tuhan. Oh ya namanya Tuhan. Biar namanya Tuhan, namanya Tuhan. Karena lama-lama takkan lama-lama ya namanya Tuhan, namanya Tuhan. Ya namanya Tuhan, namanya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Ya namanya Tuhan, namanya Tuhan. Ya namanya Tuhan. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kekuatanku, sukacita kami. Haleluya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya namanya ya namanya takkan namanya Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup
seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku,
Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi.
Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya, melalui pandemi ini, kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana masakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh, ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kurang lama-lama, terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini sudah belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya sudah berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, dia Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Griselda Gosali dengan tema sepanjang bulan Agustus, Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki link webinar untuk doa fajar dan link Zoom untuk menara doa bulan Agustus, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, maka doa fajar pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Kami kembali mengajak bagi Bapak Ibu yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti CK7 Online Bible Study via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Untuk dapat pendaftaran diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itulah salah satu pesan Gembala Sidang untuk kita semua di bulan ini. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam zaman kita ini? Apakah kita sudah mengetahui dan melakukannya? Temukan pembahasannya dan bergabunglah bersama kami melalui online call pada hari Jumat 20 Agustus 2021 pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Dan juga pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Untuk Zoom link serta meeting ID-nya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara online via Zoom pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dengan usia di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka dapat mendaftarkan diri secara online di www.gbiprj.org/go/penyerahan-anak. Untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat segera mendaftarkan diri via online di website kami www.gbiprj.org atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Shalom Jemaat GBI JK7 semua. Kami atas nama keluarga Ignatius Winata mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto dan tim peduli COVID-19 di mana telah membantu hojingkan rumah kami dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika kita berbicara soal table manners atau etika di meja makan, maka kita akan langsung berpikir ini adalah hal-hal yang dilakukan sewaktu makan di resto-resto mahal atau hotel dan saya tidak butuh tahu tentang urusan tersebut. Namun, ternyata table manners nggak hanya soal penggunaan peralatan makan loh, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang duduk makan bersama kita. Sehingga pada saat makan bersama akan terasa nyaman, menyenangkan, membangun pembicaraan yang menarik, serta merasakan keintiman satu dengan yang lainnya. Baik itu pada saat makan bersama keluarga, teman atau relasi kantor, atau pekerjaan maupun teman sepelayanan, agar waktu makan bersama menjadi momen yang indah dan ditunggu-tunggu. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7, live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 3 sore. Dengan narasumber Mrs. Inge Hadi. Beliau adalah kepala dari Cancer Ministry CK7 dengan tema Table Manners. Dan akan ada sesi tanya jawabnya loh. Dan yang pasti ada giveaway berupa salad bar dari @greenbelly.id, aneka roti dari Enachi Bakery, serta peach gum dari @Madam Sharon.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pekerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja dan jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan, bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini, kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapat vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang Paniko. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembangan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembangan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7 dan di Indonesia. Tuhan pakai dengan dahsyat. Hari ini kami berdoa untuk setiap pengerja dan jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau sudah memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global, dari sakit penyakit dan bencana alam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan masih ada bagi setiap umat Tuhan yang setia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita
dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat melalui hambanya, Bapak Gembala Sidang Paniko. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.